Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam video ini akan membahas mengenai mudharabah pembiayaan. Saya Laili Puji Lestari akan menjelaskan mengenai pengertian dari akad mudharabah pembiayaan. Nah, apa itu akad mudharabah pembiayaan? Mudharabah pembiayaan atau akad mudharabah pembiayaan adalah akad usaha antara bank sebagai pemilik dana atau yang disebut dengan sohibul mal kepada nasabah atau pengelola dana. Nah, dalam akad ini untuk pembagian hasil keuntungan maupun kerugian ini adalah kesepakatan kedua belah pihak pada awal perjanjian. Pencatatan jurnal pada akad mudharabah ini diatur pada PSAK 59 nomor 6 hingga dengan nomor 34. Di sini nanti saya akan memberikan contoh mengenai transaksi dari akad mudharabah. Contoh transaksi pembayaran kas mudharabah. Nah, di sini ketika akad telah disepakati, kemudian bank akan menyerahkan kas kepada pengguna atau kepada nasabah atau mudharib. Nah, kemudian penyerahan ini akan dilakukan sekaligus atau secara bertahap. Pada transaksi ini, pembayaran kas dilakukan sekaligus. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2004, Bank Muslim Syariah memberikan pembiayaan dengan akad pembiayaan mudharabah kepada PT Citra sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 2 bulan. Dana tersebut sepakat untuk membeli bibit, makanan, dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. Bagi hasil atau revenue sharing yang disepakati adalah 60-40 untuk masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT. Kemudian kita akan membuat jurnalnya yaitu tanggal 1 Januari 2004 pembiayaan mudharabah debit 100 juta rupiah, kemudian pada posisi kredit kas 100 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Oktavianti dari mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Menteng. Untuk mata kuliah akuntansi keuangan syariah ini, di sini saya akan membahas transaksi kehilangan pembiayaan mudharabah. Sebelum dimulainya usaha, dapat saja terjadi kerusakan atau kehilangan sebagian dari pembiayaan mudharabah yang disebabkan bukan karena kesalahan mudharib. Apabila ini terjadi, maka akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan menjadi kerugian bagi pihak bank. Transaksi pertama di sini ada kehilangan pembiayaan mudharabah. Pada tanggal 3 Januari 2004, bibit yang dibeli dari toko bibit pada saat datang terjadi sudah ada yang mati 100 ekor dengan nilai 100.000. Atas kematian ini tidak dapat dikembalikan pada pihak toko bibit. Inilah contoh dari transaksi kehilangannya dari pembiayaan mudharabah. Apabila kehilangan yang terjadi karena kesalahan mudharib, maka pada saat kejadian tidak perlu dijurnal, tetapi akan diperhitungkan pada saat perhitungan bagi hasil. Dengan kata lain, kerugian tetap dibagi dan ditanggung jawab oleh mudharib. Lalu selanjutnya untuk transaksi 1, di sini ada pelunasan pembiayaan mudharabah tepat waktu. Jadi pada tanggal 1 Maret 2004, pembiayaan mudharabah jatuh tempo dan dilunasi oleh mudharib tepat waktu. Analisisnya di sini yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo dan dilunasi tepat waktu mengurangi pembiayaan mudharabah. Biaya akad mudharabah disepakati menambah jumlah pembiayaan mudharabah kepada mudharib dan kerugian ditanggung oleh pihak bank. Maka jumlah yang jatuh temponya adalah pokok mudharabahnya yaitu 100 juta, akad mudharabahnya ditambah mudharabah itu 250.000, kehilangan atau kerugiannya 100.000, jadi totalnya 100 juta 150. Ini contoh dari pelunasan pembiayaan mudharabah tepat waktu. Kas pada pembiayaan mudharabah itu nominalnya 100 juta 150.000. Selanjutnya untuk transaksi kedua, pelunasan pembiayaan mudharabah tidak tepat waktu. Pembiayaan mudharabah yang telah jatuh tempo harus dilaporkan sesuai dengan yang disenyatanya walaupun belum dapat dilunasi oleh mudharib. Sini pada tanggal 1 Maret 2004, apabila pembiayaan mudharabah telah jatuh tempo dan ternyata mudharib belum bisa melunasi, analisisnya yaitu pembiayaan yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah tetap harus berkurang. Hanya saja rekening lawannya adalah piutang jatuh tempo.
Ini contoh pelunasannya yaitu pembiayaan mudharabah tidak tepat waktu. Piutang jatuh tempo pembiayaan mudharabah pada pembiayaan mudharabah senominal 100.150.000. Lalu selanjutnya yang terakhir, transaksi ketiga itu penerimaan keuntungan mudharabah. Apabila setelah dilakukan perhitungan bagi hasil, ternyata usahanya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Di sini pada tanggal 2 Maret 2004 diterima hasil pembiayaan mudharabah ayam pedaging yang dapat terjual dengan seharga 150 juta 150.000. Analisisnya yaitu porsi keuntungan untuk Bank Muslim Syariah 60%, yaitu hasil penjualan 150 juta 150.000, pembiayaan mudharabah 100 juta 150.000, keuntungannya 50 juta. Porsi keuntungan untuk banknya yaitu 50 juta dikali 60%, jadi 30 juta. Ini contoh transaksi penerimaan keuntungan mudharabah. Kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah 30 juta. Itu diterima dari data keuntungan mudharabah dari PT 2 Cemerlang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah. Yaitu ada 3 kejadian. Yang pertama ada sukses sama kendala. Jadi contoh di sini adalah saat pengelola dana meminjam uang kepada bank syariah untuk melakukan usaha dengan menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi hasil dengan pengelola dana dan bank syariahnya. Rugi karena bukan kesalahan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian dan kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Contoh di sini adalah ketika pengelola dana meminjam uang kepada bank dan terjadi gempa bumi, tsunami, itu perusahaan tidak mengurangi saldo pembiayaan yang dipinjam oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, rugi karena kesalahan mudharib. Dalam proses pengembalian pembiayaan ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Pengembalian yang tidak tepat waktu karena kegagalan yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manajemen dari pihak mudharib, maka akan menjadi piutang dan mudharib wajib mengembalikan. Jadi contoh di sini adalah ketika pengelola dana meminjam uang kepada bank dan pengelola dana lalai atau tidak benar untuk mengelola dana, jadi pengelola dana tetap harus membayar piutang kepada bank. Perkenalkan, nama saya Lilin Suciati dari kelompok 2 Cemerlang. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian penempatan transaksi pada laporan keuangan. Laporan laba rugi yang diperoleh PT 2 Cemerlang dapat dilihat sebagai berikut. Nilai kasnya 20 juta dan laba tahun berjalannya 20 juta. Kenapa nilai kasnya 20 juta? Karena diperoleh dari pendapatan bagi hasil dengan Bank Muslim Syariah tersebut. Laporan laba rugi yang diperoleh PT 2 Cemerlang dapat dilihat sebagai berikut. Nilai pendapatan. Di nilai pendapatan PT 2 Cemerlang itu senilai 20 juta rupiah. Dari manakah nilai 20 juta rupiah tersebut? Nilai 20 juta tersebut diperoleh dari keuntungan yang dimana pendapatannya bagi hasil dengan Bank Muslim Syariah, yaitu diketahui hasil penjualan 150.150.000 rupiah dikurangi dengan pembiayaan biaya akad mudharabah dan dapat diperoleh senilai 50 juta. Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil, Bank Muslim Syariah menerima profit keuntungan senilai 60% dari 50 juta tersebut. Maka dari itu 40% dari 50 juta tersebut. Maka dari itu laporan neraca PT 2 Cemerlang sebagai berikut. Nilai kasnya 20 juta dan laba tahun berjalannya 20 juta. Kenapa nilai kasnya 20 juta? Karena diperoleh dari pendapatan bagi hasil dengan Bank Muslim Syariah tersebut. Nah, selanjutnya untuk format laporan laba rugi dan neraca PT 2 Cemerlang, saya ambil dari salah satu contoh untuk 3 kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya adalah biaya akad yang ditanggung bank, kerugian disebabkan kesalahan mudharib. Di laporan laba ruginya,
diperoleh dengan nilai pendapatan 100 juta itu diperoleh karena kasnya PT 2 Cemerlang ini dapat dana dari Bank Muslim Syariah tersebut. Maka dari itu untuk nilai pendapatannya dinilai senilai 100 juta. Nah, di laporan laba rugi PT 2 Cemerlang senilai pendapatan 100 juta itu dikurangi dengan beban mudharabah senilai 75 juta dan laba ruginya senilai 25 juta. Kenapa pembiayaan mudharabahnya 75 juta? Karena tadi terdapat kerugian tetapi tidak diakibatkan oleh kesalahan mudharib. Maka dari itu PT 2 Cemerlang ini tidak menanggung atas kerugian tersebut.